Hei, ini Adi. Kisah hari ini bercerita tentang sekelompok orang yang terperangkap dalam lingkaran waktu. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Teriakan putus asa seorang wanita meminta pertolongan di sebuah tambang terbengkalai ternyata hanya mimpi yang menakutkan. Lila terbangun di dalam van mereka, merasa lega bahwa itu hanya mimpi buruk, sementara Michael memeriksanya. Mereka bersama teman-teman membeli makanan saat Michael berpura-pura menjadi petugas gas. Lila menanyakan tentang obatnya, lalu teman-teman mereka tidak menyadari laporan surat kabar tentang kematian seorang gadis. Di tempat lain, Rose bertemu seorang petani asli dan membeli jagung, berbagi tujuannya untuk menuju kabin di hutan terdekat. Dia diingatkan tentang serigala oleh petani tersebut, karena dia tumbuh besar di daerah tersebut. Kelompok ini menikmati piknik sebelum perjalanan mereka dilanjutkan. Dinamika pribadi muncul, kegelisahan Claire terhadap Lex, sepupu TJ, karena tragedi keluarga baru-baru ini yang menimpanya. Lex meminta Guy untuk berhenti fokus pada ponselnya, karena dia sedang menghadapi wawancara pekerjaan. Malam tiba, dan saat sedang mengemudi, hampir menabrak seorang pria, namun tiba-tiba dia menghilang dengan misterius. Mobil kelompok ini mogok, dan karena kabin hanya beberapa mil jauhnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lila mengingatkan Michael tentang obatnya. Cahaya utara menarik perhatian mereka, dan mereka melihat sebuah kabin dengan lampu menyala. TJ dan Rose mengeksplorasi kabin itu, memicu lelucon, sebelum menyadari bahwa mereka berada di kabin yang benar milik Matt dan Sarah. Kelompok ini masuk, terkesan dengan interiornya, sampai listrik mati. Michael dan TJ pergi memeriksa generator. Kemudian, kelompok ini berkumpul untuk pesta, tetapi rasa tidak enak muncul ketika Guy mengklaim ada seseorang di luar. Tidak ada yang ditemukan, dan itu diatributkan pada kerucut pinus yang jatuh. Michael kembali setelah mengisi bahan bakar generator, terlihat terganggu. Lila melihat darah di wajahnya, yang dia anggap hanya luka kecil. Kelompok ini terus berpesta, sementara mimpi Michael mengisyaratkan visi gelap tentang teman-temannya. Dia terbangun di samping Lila dan mereka mulai berbicara. Keesokan harinya, Rose mempertanyakan Michael tentang aktivitasnya di malam hari, tetapi dia menyangkal keluar. Kelompok ini berkumpul untuk sarapan, di mana Lex membuat komentar yang menyinggung tentang Lila, memicu kemarahan Michael. Dia menjauh dan mengingat teman-teman yang absen, Matt dan Sarah. TJ masuk, mendesak semua orang untuk menyaksikan sesuatu yang penting. Dengan membawa senter, kelompok ini berani masuk ke dalam hutan. Lila mengingatkan Michael tentang obatnya, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia mengambilnya secara teratur. Lex menawarkan sesuatu kepada Rosa untuk merasa melayang. Mereka mencapai sebuah tambang terbengkalai dengan pesan yang ditulis dengan darah, pecahkan siklus, yang tidak menghalangi mereka untuk masuk. Di dalam, Rose melihat simbol Ouroboros, meskipun kelompok ini mengabaikannya. Lebih dalam di dalam tambang, Rose dan Lex berpisah dari kelompok. Yang lainnya menemukan jembatan yang rusak, merasakan suasana yang aneh, dan memutuskan untuk pergi. Mereka mencari Lex dan Rose, menemukan sebuah ruangan pelindung. Di dalamnya, Michael membaca kata-kata ini adalah kali pertama di dinding. Guy dan TJ bermain lelucon dengan menjebak Michael di dalam ruangan tersebut, dan Lila datang menemukan mereka terjebak. Di tempat lain, Rose dan Lex berusaha kembali. Rose merasakan keberadaan di belakang mereka. Pada akhirnya, kelompok ini berhasil membebaskan Michael. Kemarahannya meledak saat dia mendorong TJ, yang kemudian meminta maaf. Rose kembali, mengungkapkan darah di lantai dan raihan misterius. Teriakannya menyatukan kembali dia dengan yang lain. Lex menjelaskan leluconnya yang berakhir buruk, sementara Guy mengungkapkan klaim Rose dan pengakuan Lex yang memberikan jamur kepada mereka. Kelompok ini terbagi, dengan para lelaki yang kecewa pergi. Para gadis berkumpul, di mana Rose mengungkapkan cederanya akibat raihan tersebut. Namun, pandangannya unik. Saat Lila dan pacarnya menuju van untuk mengambil obatnya, TJ berbicara dengan Lex tentang kegelisahan Michael di tambang. Lex menjelaskan bahwa kemungkinan itu disebabkan oleh skizofrenia Michael dan kegagalannya mengambil obatnya semalam. Saat berjalan menuju van, tiba-tiba Michael bertanya kepada Lila apakah teman-teman mereka bisa menjadi ancaman baginya. Meskipun pertanyaan tersebut aneh, Lila meyakinkannya bahwa mereka tidak akan. Tiba di van, mereka menemukan pintu terbuka. Upaya untuk menghidupkan mesin mengungkapkan bahwa itu tidak dapat diperbaiki. Lila melihat darah di bodi van, mengira mereka mungkin menabrak hewan. Dia menyarankan kepada Michael untuk menjaga informasi ini hanya di antara mereka, karena yang lain sudah terkejut dengan kondisi kabin. Kembali ke kelompok, mereka memberitahu berita tentang kondisi van. Rose menyarankan untuk segera pergi, tetapi TJ bersikeras untuk menunggu kembalinya Sarah dan Matt. Claire mengusulkan kunjungan ke danau untuk memulai kegiatan mereka, tetapi Lex mengusulkan untuk mengunjungi kembali tambang di mana dia kehilangan dompetnya. Saat Lex dan TJ menjelajahi tambang, Lila bergabung dengan Claire di danau dalam bikini. Namun, Rose mengganggu mereka, menampilkan simbol Ouroboros dari sebuah buku. Dia menjelaskan artinya tentang siklus kematian dan kelahiran yang tak berujung. Merasa tidak enak, Rose mundur untuk mendapatkan udara segar. Di luar, dia membayangkan Michael mencekik Guy dan melihat gambar berdarah Guy mendekatinya.
Kembali ke dalam kabin, dia berteriak setelah melihat bekas tangan berdarah di pintu kaca, meskipun yang lain tidak melihatnya. Mereka mencoba menenangkan Rose, dengan Guy menganggap pengalaman itu sebagai akibat dari efek buruk obat. Rose mengakui bahwa dia dulu adalah seorang peramal, tetapi biasanya tidak merasa takut oleh mereka. Terlepas dari itu, dia meyakinkan mereka dan mendorong mereka untuk berenang. Guy enggan meninggalkan sisinya, yang membuat Michael menyarankan agar yang lain pergi ke danau sementara dia tetap bersama Rose. Tidak lama setelah itu, Michael merawat Rose, yang menjadi ketakutan oleh penampilannya, yang penuh dengan kotoran dan darah. Di tambang, TJ dan Lex menemukan penemuan mengerikan, mayat dalam sebuah gerobak dengan tato yang sama seperti yang dimiliki Lex. Membukanya, Lex menghadapi bentuknya yang sudah mati. Mayat lain ditemukan, yakni TJ, yang semakin mendalaminya dengan ketakutannya. Mereka menemukan mayat Guy, yang membuat mereka buru-buru pergi dari sana. Kembali di kabin, kelompok tersebut kembali, dan Lex dan TJ dengan enggan berbagi pengalaman mengerikan mereka tentang bertemu dengan mayat mereka sendiri dan tubuh Guy yang tidak bernyawa. Guy, marah dengan pengakuan mereka yang mengganggu, bersikeras agar mereka mengikutinya ke tambang untuk membuktikan bahwa semuanya hanya halusinasi. Yang lainnya, kecuali Lila yang merawat Rose, mengikuti Guy. Di kabin, Rose mengalami penglihatan tentang Michael membuang mayat. Dia tiba-tiba terbangun, memperingatkan Lila untuk tidak mengunjungi tambang karena itu bukan kenyataan mereka. Di tempat lain, Guy dan Claire memverifikasi kebenaran klaim TJ dan Lex. Kemudian malam itu, Rose berteriak setelah melihat wajah Lila yang semakin memburuk. Saat mencoba melarikan diri, dia jatuh dan kehilangan kesadaran. Setelah mereka kembali, Rose mendesak kelompok untuk memutus siklusnya, yang mendorong Guy untuk menenangkannya dan meletakkannya beristirahat. Diskusi selanjutnya berkisar tentang situasi mereka, termasuk kemungkinan yang mengganggu bahwa mereka mungkin sudah meninggal. Lex mengusulkan bahwa kematian mereka terjadi selama insiden mobil, meskipun Guy mengabaikan gagasan tersebut, yang hampir berujung pada konfrontasi yang dihindari oleh yang lain. Lex menjelaskan kepada TJ bahwa mereka berurusan dengan kekuatan supernatural, yang mendorong keputusan untuk kembali ke tambang untuk mencari cara untuk memutus siklusnya. Sementara itu, kegelisahan Michael mendorongnya untuk menyiapkan teh beracun, mempertimbangkan untuk meminumnya. Sebuah krayon merah menarik perhatiannya di meja samping tempat tidur. Di tempat lain, bersenjatakan senjata, Lex dan TJ kembali ke dalam tambang. Pada saat itu, suara tangisan seorang gadis terdengar dari sebuah ruangan yang terkunci. Di dalam, mereka menemukan Claire, yang berbisik nama Michael. TJ mengusulkan membawa Claire bersama mereka, tetapi Lex campur tangan, menegaskan bahwa Claire asli ada di kabin. Di kabin, Michael berjuang melawan suara-suara internal, yang memperingatkannya tentang pengkhianatan yang akan datang dari teman-temannya. Sementara itu, Rose mendapatkan kesadarannya kembali dan menyaksikan visi yang mengganggu tentang wajah-wajah yang membusuk milik Lila dan Claire. Dia mengucapkan frasa, "Hentikan Michael," sebelum kehilangan kesadaran sekali lagi. Pada saat yang sama, Michael menurunkan tali dari jendelanya. Di lantai bawah, TJ kembali dan dengan penuh kasih mengambil Claire dalam pelukannya, mengungkapkan kekhawatiran. Ketika dia menanyakan temuan mereka di tambang, Lex datang dan menyarankan untuk membicarakannya dengan seluruh kelompok. Semua berkumpul di dapur kecuali Michael dan Rose. Lex dan TJ mengungkapkan pertemuan mereka dengan Claire lain di tambang, yang memperingatkan mereka tentang Michael. Sebagai respons, TJ dan Lex menemukan Michael di kamarnya. Dia mengonfirmasi bahwa saatnya telah tiba setelah melihat tali tersebut. Ketika ditanya, dia tetap samar. Mereka mengikat tangannya dan membawanya ke lantai bawah untuk mendapatkan pengakuan, yang dia tolak. Meskipun keberatan dari Lila, kelompok tersebut memutuskan untuk mengurung Michael di tambang. Para lelaki membawanya ke sana, dan sebelum masuk, Michael dengan samar mengucapkan, "Kali kedua." Begitu dia dikunci di dalam sebuah ruangan, mereka kembali ke kabin. Di kabin, tiba-tiba Rose muncul, memperingatkan mereka tentang pelarian Michael sebelum pingsan. Tanpa diketahui oleh mereka, Michael memang telah melarikan diri. Dia tiba di jembatan tambang, menemukan bahwa itu tidak rusak seperti sebelumnya. Tidak lama setelah itu, TJ, Lex, dan Claire pergi ke tambang untuk memeriksa keadaan penahanan Michael. Guy mendorong Lila untuk mengejar yang lain, tetapi dia menolak untuk meninggalkan Rose sendirian. Tidak terlihat oleh mereka, Rose mengalami kejang di lantai atas, yang mengakibatkan kematiannya. Di dalam tambang, trio tersebut menemukan pintu yang tidak terkunci. Michael mengungkapkan dirinya dan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka mencapai jembatan, di mana Michael dengan hati-hati bergerak di sekitar bagian yang rusak. Namun, Lex dengan percaya diri melangkahinya, dan jatuh ke kematiannya. Terkejut oleh kematian Rose yang fatal, Guy dan Lila memilih untuk memprioritaskan kelangsungan hidup mereka sendiri, menganggap yang terburuk untuk yang lainnya. Meninggalkan catatan santai di atas meja, mereka khawatir orang lain mungkin akan kembali dan mengartikan kepergian mereka sebagai pengabaian. Sementara itu, Michael dengan hati-hati bergerak di atas TJ dan Claire, mengamati pencarian mereka. Tanpa disangka, dia mendorong gerobak yang menghancurkan TJ, mengakhiri hidupnya. Kini sendirian, Claire mengarungi tambang tanpa tujuan.
Akhirnya, dia masuk ke sebuah ruangan di mana Michael muncul, menutupinya di dalam. Di tempat lain, Guy dan Lila berjalan di sepanjang jalan. Melihat sebuah van mendekat, Guy menyuruh Lila untuk tetap di pinggir jalan sementara dia mencoba memberi isyarat untuk meminta pertolongan. Van menghindar untuk menghindarinya tetapi malah menabrak Lila. Berlari ke arahnya, Guy mengenali penumpang sebagai diri mereka sendiri dari malam pertama, yang membuatnya yakin bahwa tugasnya adalah untuk memutus siklus. Meminta maaf, dia meninggalkan Lila. Di dalam tambang, Michael menyembunyikan tubuh Lex dan TJ. Menempatkan mereka di ruangan tempat dia sebelumnya dikurung, dia menuliskan ini adalah kali pertama di dinding. Selanjutnya, dia kembali ke kabin, meletakkan krayon merah yang digunakannya di laci tempat tidurnya. Masuk ke sebuah kamar tidur, dia bertemu dengan tubuh tak bernyawa Rose. Tiba-tiba, suara panggilan terdengar dari lantai bawah TJ dan Rose, berpakaian seperti saat mereka pertama kali tiba di kabin. Dengan cepat, Michael membungkus tubuh Rose yang lain dengan selimut dan melemparkannya ke bawah. TJ dan Rose menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Guy dan Lila, mengartikannya sebagai komunikasi dari Matt dan Sarah. Sementara itu, Guy berhenti di van yang ditinggalkan oleh siklus baru untuk memuaskan dahaganya. Tanpa menutup pintu, dia kemudian menuju ke kabin. Di dalam tambang, Claire menyaksikan inkarnasi lain dari dirinya merangkak ke arahnya. Akhirnya, Guy tiba di kabin, dengan sia-sia mengetuk pintu. Michael mengendalikan Guy, mengakhiri hidupnya dengan gerakan membuka tenggorokan. Sementara itu, kelompok dari siklus baru memulai ekskursi penyelidikan mereka, mencerminkan iterasi sebelumnya. Michael meninggalkan Guy di pintu masuk tambang, di mana Guy, dalam saat-saat terakhirnya, menggunakan darahnya sendiri untuk menulis pecahkan siklus. Sementara itu, Michael kembali ke kabin untuk menghadapi dirinya yang lampau, menekankan bahwa semua orang akan mengkhianatinya kecuali Lila. Dia memperingatkan bahwa selama penahanannya yang kedua di tambang, kelangsungan hidupnya terancam. Memberikan kunci kepada dirinya yang lampau, dia menginstruksikannya untuk mempertahankan diri. Setelah itu, dia menyembunyikan tubuh Guy di dalam tambang, meninggalkan dirinya yang lampau bingung. Nanti, Michael dari siklus baru kembali ke kabin, memulai rangkaian peristiwa yang mencerminkan kejadian awal mereka. Ketika kelompok tersebut istirahat untuk malam, dia keluar, tanpa sadar bahwa Rose mengamatinya. Dia bertemu dengan dirinya yang lain, yang memaksa dia untuk membakar obat antipsikotiknya. Kembali di dalam tambang, Claire tetap terjebak, dengan panik memanggil intervensi Michael. Selanjutnya, siklus baru dimulai, dan kelompok berkumpul di stasiun bensin. Pada saat ini, Lila mengungkapkan dirinya kepada dirinya yang sejajar, setelah selamat dari kecelakaan van. Kelangsungan hidupnya menawarkan peluang untuk akhirnya mengakhiri siklus yang berulang. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.